Ke-88, Anidia mabuk. Anidia sedang berjoget-joget di lantai dasar. Baru beberapa tegukan dia minum langsung mabuk. Kita pulang ya. Ajak Lisa. Anidia menoleh kemudian kembali berjoget-joget lagi. Aku benar-benar capek. Aku udah berusaha semampuku. Tapi aku belum bisa memberikan apa yang dia mau. Teriak Anidia. Apa maksud kamu, Anne? Mending kita pulang sekarang ya. Jangan sampai suami kamu marah-marah. Udahlah, dia gak bakal tahu. Ponselnya Samuel ada di mansion. Kalian menarilah bersamaku. Anidia menarik tangan Pipit. Mereka langsung bergojet mengikuti suara musik. Alvano memarkirkan mobilnya di sembarang tempat. Tanpa peduli dengan sahabatnya, dia langsung bergegas masuk ke dalam klub yang dulu pernah istrinya bekerja. Di mana istriku? Nyonya di sana, Tuan. Jawab Samuel ketakutan. Wajah Alvano sudah merah menahan amarah. Dia melihat istri kecilnya sedang berjoget-joget ria. Alvano langsung murka saat melihat istrinya berjoget bersama laki-laki. Alvano langsung mematahkan tangan laki-laki yang hendak menyentuh Anidia. Berani sekali kau menyentuhnya, brengsek. Akan kubunuh kau. Teriak Alvano murka. Petir dan Jordan langsung memegang Alvano. Tenang bro, lo harus tenang. Ucap Petir. Suami tampan aku, kau datang juga. Anidia yang sudah kehilangan kesadarannya langsung memeluk suaminya itu. Kamu melakukan kesalahan yang sangat fatal, Anidia, geram Alvano. Biar bagaimanapun dia tidak bisa berkata-kata kasar kepada istrinya itu. Alvano segera mengendong tubuh istrinya itu. Beri tuan jalan, ucap penjaga di sana. Olin dan Samuel langsung berkeringat saat melihat tatapan mata Alvano. Kali ini kalian melakukan hal yang sangat fatal, guys. Ucap Petir. Setelah mengatakan itu dia segera pergi dari sana. Mampuslah kita, gumam Lisa. Mereka langsung pergi dari sana. Sementara Anidia sudah berada di dalam mobil, Alvano hanya diam melihat Anidia yang serang maracau. Apa kau akan meninggalkanku? Tanya Anidia dengan wajah imutnya. Alvano menoleh melihat istrinya yang sedang menunggu jawabannya. Apa kau akan menikah lagi kalau aku tidak bisa memberikanmu? Alvano langsung melumat bibir Anidia setelah menepikan mobilnya. Jangan pernah katakan itu lagi, baby. Jika kau mengatakan itu sekali lagi, aku akan mengurungmu di kamar. Alvano melanjutkan aksinya, menggigit bibir istrinya. Kuek, Anidia langsung keluar dari mobil memuntahkan semua isi perutnya. Baby, kamu baik-baik saja? Alvano mengelus punggung Anidia dengan penuh kesabaran. Aku, rasanya pahit, Al. Jawab Anidia. Alvano terkekeh. Makanya jangan minum-minum lagi. Ayo kita pulang. Alvano membantu istrinya masuk ke dalam mobil. Kau tahu, waktu itu, aku sangat ketakutan. Aku pikir aku akan kehilangan kesucianku karena laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab terhadapku. Aku juga pikir, kamu akan meninggalkanku. Sayang, udah ya. Jangan bahas itu lagi, oke? Sekarang kita pulang. Anidia mengangguk, kemudian dia langsung memejamkan matanya. Sementara di dalam mobil yang Samuel bawa tadi, para wanita ada di sana. Pipit, Lisa dan Zira hendak pulang. Tapi Alvano menyuruh mereka untuk pulang ke mansionnya. Pasti Pak Alvano akan marah besar. Padahal ibuku baru sehat. Kalau aku dipecat aku harus bagaimana? Makanya lain kali pikir-pikir dulu sebelum bertindak. Ucap Samuel. Kan kita nggak tahu kalau Anidia mau kesini. Ya. Lagian biasanya juga Alvano akan mengizinkan kemanapun istrinya pergi. Asalkan dia nggak sama laki-laki. Ucap Pipit. Tapi kali ini kesalahan yang kita lakukan benar-benar sudah kelewatan, timpa Lisa. Tak lama mereka sampai di mansion mewah Alvano. Anidia digendong oleh suaminya masuk ke kamar mereka. Sayang, aku mau turun. Turunin aku di sini. Alvano tidak mendengar ucapan istrinya. Dia melangkah menuju lantai 3. Setelah sampai di kamar, Alvano membawa Anidia ke ranjang. Aku mual sekali, Al. Bawa aku ke kamar mandi. Alvano mengangkat kembali tubuh Anidia menuju kamar mandi. Rasanya gak enak, ucap Anidia. Dia sangat mual tapi tidak ada apapun saat dia muntah. Keluarkan semuanya, sayang. Alvano terus mengelus punggung istrinya. Tunggu dulu ya, Alvano keluar mencari minyak angin. Tak lama dia kembali membawa minyak angin aromaterapi.
Dengan telaten Alvano menggosokkan minyak tersebut ke badan istrinya. Badanku sangat lengket. Alvano membuka pakaian istrinya. Kemudian langsung memandikan istrinya seperti anak kecil. Setelah selesai semuanya, dia langsung merebahkan tubuh istrinya itu. Istirahatlah sayang, aku akan segera kembali. Alvano mengecup kening istrinya kemudian keluar dari kamar mereka menuju lantai dasar. Di sana para sahabat Anidia dan sahabat Alvano sedang menunggu bos mereka. Aku benar-benar sangat ketakutan, ucap Zila. Ya, di antara mereka semua hanya Zila lah yang terlihat panik. Kita lihat aja apa yang akan Alvano lakukan pada kalian semua, ucap petir. Mencoba menakut-nakuti mereka. Dari arah tangga, Alvano turun dengan wajah khasnya. Tamatlah riwayat kita sekarang, ucap Pipit. Kalian tahu apa kesalahan kalian? Semua menunduk, tidak ada yang berani bersuara. Padahal yang salah istrinya. Tapi kenapa malah mereka yang kena marah? Kali ini kalian benar-benar sudah keterlaluan. Aku memberi kalian kebebasan untuk menemani istriku. Bukan berarti aku tidak akan membunuh kalian. Deh. Semua perempuan langsung terpaku. Tenggorokan mereka langsung kering. Malaikat pencabut nyawa sedang berdiri di depan mereka saat ini. Asal kalian tahu, aku bisa menghabisi nyawa kalian kapanpun aku mau. Mulai sekarang kalian tidak bisa menemui Anidia lagi. Setelah mengatakan itu, Alvano kembali naik ke lantai 3. Kasian Anidia, gumam Lisa. Bukan Anidia yang kasihan, tapi kalian semua yang kasihan. Berdoalah setelah ini kalian masih bisa bernafas. Ucap petir. Ayo kita kembali, ajak Zira. Sebaiknya kalian menginap di sini malam ini. Aku akan bicara dengannya nanti. Ucap Jordan. Kasian para perempuan itu. Jordan tahu ini pasti akal istri sahabatnya. Tapi tetap saja, di mata Alvano Anidia tidak akan pernah salah. Sementara di tempat lain, seseorang sedang tersenyum melihat adegan yang sangat menarik. Aku pikir dia tidak memiliki kelemahan. Padahal aku salah besar. Dia sudah berani macam-macam sama keponakanku. Jadi siap-siaplah, aku akan mengambil apa yang menjadi milikku. Ucap pria yang sedang melihat rekaman CCTV di mana terlihat Alvano sedang menggendong tubuh seorang perempuan. Yaitu istrinya. Awasi perempuan itu kemanapun dia pergi. Pasti dia dijaga oleh pengawal bayangan. Alvano tidak akan membiarkan wanitanya celaka. Laki-laki parubaya tersebut adalah pamannya Tiamor. Sudah belasan tahun dia tinggal di luar negeri. Dia tak kalah hebatnya dari Alvano. Jadi menurutnya Alvano bukan lawan yang sulit. Setelah mengetahui kalau keponakannya disekap oleh Alvano, dia memutuskan untuk membawa kembali keponakannya itu. Dia juga akan membawa Anidia ikut bersamanya. Tertawalah beberapa saat lagi pria arogan setelah mengatakan itu. Pamannya Tiamor langsung menutup tabletnya kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Ke-89, kesedihan Anidia. Pukul 8 pagi Anidia terbangun tapi tidak menemukan suaminya di sana. Kepala Anidia terasa sangat pusing. Kemana dia? Aku tidak mengingat apapun soal semalam. Anidia langsung bangun buru-buru mencari suaminya. Sebenarnya Anidia tidak berniat ke klub. Tapi ada sesuatu yang sangat membuatnya sedih. Olen, apa kau melihat suamiku? Anidia sudah melihat ke seluruh tempat termasuk ke kolam renang. Tapi Alvano tidak ada. Tuan sudah berangkat ke kantor nyonya. Olen menunduk, setelah itu langsung berpamitan. Olen, apa aku membuat kekacauan semalam? Olen menghentikan langkahnya kemudian menoleh ke arah nyonyanya. Bukan hanya kekacauan nyonya, tapi Anda hampir membuat kita semua kehilangan nyawa. Olen ingin sekali berteriak mengatakan itu. Tapi apalah dayanya. Sedikit nyonya. Saya permisi. Anidia merasa kalau Olen sengaja menghindar darinya. Gimana nasib Pipit sama yang lainnya? Anidia segera naik menuju kamarnya. Ponsel. Di mana ponselku ya? Anidia melihat ke dalam laci tempat biasa dia meletakkan ponselnya. Kosong. Anidia mencari ke seluruh arah. Kemudian dia baru ingat kalau semalam dia memasukkan ponselnya ke dalam tas. Anidia langsung menuju walk-in closet. Pasti tasnya ada di sana. Akhirnya ketemu juga. Saat baru membuka ponselnya wajah Anidia langsung tegang. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Anidia langsung menangis histeris. Sejak semalam orang tersebut terus mengirimnya pesan. Aku harus menceritakan kepada Alvano. Anidia yang hendak menelpon suaminya langsung terdiam. Gak, aku gak boleh mengatakan semua ini padanya. Anidia kemudian mencoba menghubungi sahabatnya Lisa. Tat.
Sudah beberapa kali Anidia menelpon tapi tidak ada jawaban dari seberang sana. Dia mencoba menghubungi Pipit, ternyata tetap sama. Pipit juga tidak menjawab panggilan darinya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku harus ke perusahaan, pasti mereka lagi kerja. Anidia langsung mandi bersiap-siap menuju perusahaan suaminya. Samuel yang menjaga di depan langsung menunduk. Pagi Nyonya, maaf Anda mau kemana? Antar aku ke perusahaan Sam. Anidia langsung keluar menuju mobil. Maaf Nyonya, tapi Anda tidak diizinkan keluar. Anida yang hendak membuka pintu mobil langsung terhenti. Semarah itukah suaminya itu? Aku yang akan meminta izin padanya. Samuel langsung mengambil ponselnya kemudian menelpon sang tuan. Setelah mendapatkan izin barulah dia mengantar Anidia ke perusahaan. Dalam perjalanan baik Anidia maupun Samuel tidak bicara sepatah kata pun. Anidia sekali mengusap air matanya. Sam yang melihat itu jadi kasihan terhadap istri tuannya itu. Pakai ini Nyonya, Samuel menyerahkan selembar tisu untuk Nyonya kecilnya. Makasih Sam. Sementara di perusahaan, Alvano mengusap wajahnya kasar. Maafkan aku baby. Aku benar-benar gak tahu harus apa. Kamu tahu sendiri kita lagi berusaha untuk memiliki anak. Tapi kamu malah minum-minum. Alvano duduk di kursi kebanggaannya dengan penuh wibawa. Sudah beberapa menit kemudian, Anidia belum juga sampai. Seharusnya Anidia sudah sampai sekarang. Di mana kalian? Ucap Alvano pada seseorang di seberang sana. Baiklah, Alvano segera membuka rekaman CCTV lantai 5. Benar saja istrinya baru keluar dari lift menuju meja kerjanya. Entah apa yang Anidia katakan, Alvano hanya bisa melihat saja. Di lantai 5, Pipit dan yang lainnya langsung tersenyum ke arah Anidia. Pipit masih duduk di bangkunya begitu juga dengan sahabatnya yang lain. Aku ingin bicara dengan kalian. Ucap Anidia. Pipit dan Lisa saling pandang. Kami masih ada kerjaan En. Nanti aja kita bicara ya. Pipit langsung mengerjakan pekerjaannya, begitu juga dengan Lisa. Ini sangat penting. Cuma 5 menit oke. Gak bisa En. Nanti Pak Alvano marah. Ucap Pipit. Anidia melihat semua karyawan melihat ke arahnya. Hari ini Mia tidak ada di sana. Aku ingin minta bantuan dari kalian, ucap Anidia langsung ke intinya. Maaf En, tapi saat ini kami. Ucapan Lisa langsung terpotong. Aku tahu pasti Alvano mengatakan sesuatu kan, tapi kali ini benar-benar sangat penting. Anidia yang tidak bisa bertahan lagi langsung meneteskan air matanya. En, kamu tenang ya, kita bicara di tempat lain oke? Lisa langsung berdiri. Gak, aku gak mau karena kalian dapat masalah lagi. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu. Anidia mengeluarkan ponselnya kemudian memperlihatkan sesuatu. Wajah Pipit dan Lisa langsung tegang. Zira yang ikut membacanya juga langsung terdiam. Apa Alvano tahu? Anidia menggeleng. Aku ingin cek kesuburanku. Aku ingin memastikan kalau semua ini tidak benar. Entah siapa lagi yang ingin mengganggu rumah tanggaku. Anidia benar-benar prestasi. Tapi gimana caranya En? Lisa langsung terlihat khawatir pada sahabatnya itu, begitupun Pipit dan Zila. Aku ingin kalian melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan Alvano. Dia pasti tidak akan setuju dengan rencana gila ini. Aku hanya ingin memastikan agar aku bisa tenang. Ya, kami tahu perasaan kamu En. Jika semua itu benar, apa yang akan kau lakukan? Lisa tidak sanggup mengatakan semua itu, tapi dia harus apa? Entahlah. Aku belum memikirkannya. Apa kalian bisa membantuku? Mereka langsung mengangguk. Kamu jangan khawatir. Kami selalu ada untukmu. Anidia menangguk kemudian langsung pamit menuju ruang Alvano. Hei Anidia, enak banget ya Jetilo. Datang ke kantor pukul 9, sampai sini bukannya kerja tapi malah ngegosip. Ya, dia pikir ini kantor nenek moyangnya apa? Timpal karyawan lainnya. Kalian bisa gak sih gak usah urusin hidup orang? Mending urusin tuh hidup kalian masing. Dasar wanita plastik. Semenjak ada Pipit, Anidia selalu aman dari perkataan para penggemar Alvano. Anidia langsung pergi meninggalkan Pipit dan karyawan tadi yang masih berdebat. Alvano melihat istrinya menuju ke ruangannya. Alvano pura-pura sibuk tidak melihat kedatangan Anidia. Ceklek. Anidia langsung masuk. Dia melihat Alvano yang sedang serius dengan laptopnya. Anidia tidak tahu harus memanggil dengan sebutan apa. Dia begitu canggung saat ini. Pasti Alvano sangat marah padanya, pikir Anidia.
Andai aku bisa mengatakan apa yang terjadi semalam Al, aku gak bermaksud untuk melakukan semua itu. Tapi, Anidia memalingkan wajahnya. Air matanya langsung terjatuh. Alvano langsung berdiri melihat Anidia menangis. Baby, kenapa Am? Anidia langsung tersenyum ke arah suaminya. Gak, tadi kelilipan. Bohong Anidia. Kamu lagi sibuk ya? Alvano menatap wajah istrinya itu. Dia tahu Anidia membohonginya. Ada apa? Kenapa kau menangis sayang? Alvano masih tidak mau menyerah. Gak, aku benar-benar gak nangis sayang. Maafkan aku baby. Aku benar-benar minta maaf. Gak seharusnya aku. Kamu gak salah kok Al. Aku yang salah. Aku bikin. Alvano menutup mulut istrinya itu dengan bibirnya. Jangan bahas itu lagi sayang. Sekarang kita makan dulu ya. Aku sudah menyuruh Jordan membeli makanan. Anidia mengangguk. Tak lama Jordan datang membawa makanan yang Alvano minta tadi. Kau gak ikut makan Jor? Tidak. Aku sudah makan. Jordan langsung undur diri dari sana. Dia tahu pasti sahabatnya membutuhkan waktu untuk berdua dengan istrinya. Sementara di rumah sakit, Tiara sedang berbicara dengan salah satu dokter di sana. Entah apa yang mereka bicarakan, yang jelas Tiara sangat bahagia. Bianca yang ikut mendengarkan semua rencana Tiara sangat senang. Semoga rencana kita berhasil Tante, ucap Bianca. Semoga aja. Aku sudah tidak sabar melihat kehancurannya. Mereka sama-sama tertawa kemudian langsung meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian Pipit dan Lise tiba di rumah sakit yang tadi Tiara kunjungi. Mereka langsung bertemu dengan dokter yang sempat Tiara temui tadi. Setelah menanyakan semua tentang rencana mereka tadi mereka langsung pergi dari sana. Semoga aja hasilnya membuat kita semua senang, gumam Lise. Ya, Anidia kita baru saja bahagia. Jangan sampai hal buruk kembali menimpanya. Mereka langsung kembali ke kontrakan mereka. Sementara Anidia sudah seperti biasa, mereka kembali tersenyum seperti sebelumnya. Alvano terus mengecup bibir pipi dan kening istrinya itu. Janji tidak akan pernah melakukan hal yang bisa membuat kamu terluka, Anidia mengguk. Sejak tadi mereka terus bercanda. Tak terasa sudah pukul 10 malam saja. Di ruang bawah tanah, Elina sedang menangis. Memang Alvano sama sekali tidak menyakitinya. Tapi tetap saja mentalnya hancur. Apakah Diego baik-baik saja di sana? Aku sangat merindukan muka Elina sejak tadi menangis sambil terduduk di lantai. Elina diberi makan yang sangat cukup. Alvano juga menempatkannya di ruang yang bersih. Tidak seperti waktu di markas kemarin. Bu Yanti dan Olin datang membawa makanan untuk Elina. Tolong bebaskan aku dari sini. Aku tahu kalian orang baik. Mohon Elina. Maaf. Tapi kami tidak berani melakukan itu. Kamu bersabarlah. Semoga Tuhan mau membebaskanmu dari sini. Ucap Bianti. Bianti tahu kalau Elina tidak akan disakiti oleh Alvano. Kalau Alvano mau dia akan membawa Elina ke markas. Tapi dia tidak melakukannya. Pasti ada maksud sesuatu yang Alvano rencanakan. Ke-90, ide gila Pipit. Pukul 7 pagi Anindya dan suaminya sudah siap dengan pakaian rapinya. Hari ini Anidia menggunakan dress lutut berwarna navy, begitu juga dengan Alvano. Dia memakai setelan jas berwarna navy, sama seperti istrinya. Kamu sangat cantik baby, bisik Alvano. Anidia tersenyum ke arah suaminya. Aku hari ini akan ke kampus. Mungkin hari ini agak telat pulangnya. Beritahu Anidia. Setelah selesai segera pulang oke, Anidia menangguk. Mereka langsung turun untuk sarapan. Pagi Tuan. Pagi Nyonya, ucap para pelayan yang melihat Anidia dan Alvano turun. Pagi, jawab Anidia. Sayang, hari ini aku sarapan dikit aja ya, soalnya. Makan makanan yang banyak baby, agar kita segera memiliki momongan. Jika aku tidak bisa, aku sudah sering mengatakan agar kamu tidak pernah mengatakan itu lagi. Kita akan berusaha semaksimal mungkin. Aku hanya ingin anak dari rahim wanitaku. Baiklah, Anidia tersenyum. Mungkinkah benar apa yang Alvano ucapkan? Jika aku yang mandul entah kamu bisa menerima kenyataan itu. Anidia sangat takut jika terbukti dirinya mandul. Setelah mereka sarapan, Alvano segera mengantarkan istrinya. Jangan pernah melakukan kegiatan yang berat. Aku akan menjemputmu setelah selesai nanti. Iya, kamu hati-hati ya. Setelah melakukan aksi perpisahan, barulah Anidia turun. Anidia langsung berjalan lurus menuju kelasnya.
Saat hendak melangkah menuju kelasnya dia langsung berhenti. Anidia melihat siapa yang sedang menghalangi jalannya. Pagi kak? Sapa perempuan yang hampir seusia Anidia. Pagi, maaf kamu siapa ya? Anidia benar-benar tidak ingat dengan perempuan yang ada di hadapannya itu. Kenalkan, aku Selene adik tiri kamu. Ucap Selene penuh semangat. Anidia menatap lekat wajah wanita yang ada di hadapannya itu. Maaf kamu salah orang. Setelah mengatakan itu, Anidia langsung masuk ke dalam kelasnya. Anidia, kenapa kamu gak kasih tahu kalau kamu punya adik perempuan? Tanya Pipit. Aku juga baru tahu. Emang kenapa? Dari tadi dia nyariin kamu tahu. Biarin aja. Selene langsung berdiri di depan Anidia. Kak, aku tahu kakak marah sama aku. Tapi tolong maafin aku kak. Selene langsung menangis di depan semua orang yang ada di sana. Gak usah dramatis deh lo, ucap Pipit. Aku sangat bahagia saat tahu kalau aku mempunyai seorang kakak. Tapi aku juga harus ikhlas bila waktunya sudah tiba. Ucap Serlich penuh air mata. Semua yang ada di sana menatap ke arah mereka. Anidia yang melihatnya jadi kasihan. Kamu tidak salah apa-apa, Jeti. Selene langsung memeluk Anidia dengan erat. Aku senang kalau kakak mau anggap aku sebagai adik. Aku boleh gak sering-sering ke rumah kakak? Anidia yang hendak menjawab langsung terdiam saat merasakan getaran di dalam tasnya. Tunggu sebentar, Anidia menjawab telepon dari suaminya. Apa yang dia katakan padamu baby? Anidia menyernyit. Kemudian dia tersenyum. Dia hanya minta maaf sayang. Kamu jangan khawatir. Aku bisa mengatasinya. Hati-hati dengannya baby. Dia perempuan ular, ucap Alvano di seberang sana. Ya sayang, kamu udah sampai ke kantor. Belum, aku masih dalam perjalanan. Baiklah, aku tutup dulu. Bye sayang. Anidia mematikan sambungan telepon setelah Alvano mengatakan ya. Nanti siang aku akan mentraktir kalian makan di kafetaria. Aku masuk ke kelas dulu. Pamit Selene. Selene baru masuk kuliah semester pertama sedangkan Anidia sudah hampir selesai. Aneh gak sih? Aku rasa dia hanya pura-pura polos. Ucap Lisa. Pipit langsung mengangguk setuju. Dia memiliki penyakit mematikan. Kemarin juga ibu datang mengatakan itu semua. Jelas Anidia. Emang apa urusannya dengan kamu? Biarin aja. Itu karma karena dia udah ngerebut ibu dari seorang anak. Ucap Pipit kesal. Ada yang lebih parah dari itu lagi. Pipit dan Lisa langsung penasaran. Apa? Mereka langsung menoleh saat melihat dosen sudah masuk. Nanti kita bahas lagi. Benar saja. Mereka langsung kembali membahas masalah tadi pagi. Anidia menceritakan semua tentang yang ibunya katakan kemarin. Pipit yang mendengarnya langsung panas dingin. Dasar jalang murahan. Pantas aja dia mau dekat sama kamu. Pakai minta sering-sering ke rumah lagi. Benar-benar gak ada otak. Pipit langsung merah padam. Setelah membahas itu semua mereka langsung keluar menuju kafetaria. Di sana Jordan mengawasinya dari jauh. Liz, cowok lo tuh. Tunjuk Pipit ke arah Jordan. Hari ini adalah jadwal Jordan mengawal Anidia. Karena Samuel disuruh mengurus sesuatu hal. Lo jangan aneh-aneh deh Pit. Siapa yang aneh-aneh coba? Lo cocok sama si Jordan itu. Kalian sama-sama pendiam. Ya kan lah? Ya, kamu juga cocok sama petir. Sama-sama cerewet. Pipit langsung melotot, sementara Lisa langsung tertawa begitu keras. Jordan yang melihat Lisa tertawa ikut menyunggingkan senyumnya. Dia ngelirik Lolis. Jangan alihin pembicaraan deh lo, ucap Lisa. Dia juga sama mencuri-curi pandang ke arah Jordan. Tiba-tiba Selene muncul dengan geng barunya. Siang kakak, sapa Selene. Pipit dan Lisa langsung jengah saat melihat muka sok polos Selene. Ingin sekali Pipit menjambak rambutnya itu. Aku gabung sama kalian ya. Tanpa menunggu jawaban, Selene segera menarik bangku yang ada di dekat sana. Jordan langsung berdiri mendekati istri sahabatnya itu. Gak apa-apa, biarkan dia duduk di sini. Jordan yang mendengar ucapan Anidia langsung mundur kembali. Baiklah, terpaksa Jordan duduk kembali. Aku boleh gak makan punya kakek? Kita makan seperti berdua. Aku kepengen banget makan sepiring sama kakak aku. Itu adalah salah satu impian aku sebelum aku. Selene langsung menunduk. Makanlah, Anidia menyodorkan piringnya ke arah Selene. Pipit sangat kesal melihatnya. Dia sangat tahu sahabatnya itu. Anidia adalah tipe yang sangat lembut.
Kepada binatang saja dia sangat kasihan apabila kepada manusia. Oh iya kak, aku dengar dari mama kalau kakak kerja di perusahaannya Kak Alvano ya. Kak Alvano, sejak kapan dia jadi kakak lo bego? Ingin sekali Pipit berteriak mengatakan itu semua. Ya, hanya itu yang Anidia jawab. Aku bersyukur banget punya kakak sebaik kamu. Seandainya dulu hubungan kita tidak rumit begini, mungkin saja aku yang akan ada di posisi kakak sekarang. Ucap Selene tersenyum. Maksud kamu? Anidia mencoba memastikan kata-kata Selene. Apa maksud dari perkataannya tadi? Gak, aku gak bermaksud apapun. Oh iya kak, kakak ketemu di mana sama Kak Al? Lagi-lagi Kak Al, bilang aja mau cari informasi tentang suami orang. Gak tahu, aku udah lupa. Anidia memakan pesanan yang Jordan pesankan. Dia tidak peduli dengan ocehan Selene lagi. Semua yang Selene tanyakan masalah Alvano dan Alvano. Kita udah selesai, kita duluan. Setelah mengatakan itu, Anidia langsung pergi dari kafetaria menuju taman. Ngapain sih kamu baik-baikin dia? Orang dia mau rebut suami lo, juga Pipit bebar-bebar sangat kesal melihat wajah Selene. Biar bagaimanapun dia adalah adik aku. Udah agak usah bahas dia lagi. Sekarang bahas malah kita kemarin. Gimana saya yang aku bilang kemarin? Semua sudah beres. Tinggal kamu yang datang ke rumah sakit untuk memastikan. Kita juga udah bilang agar merahasiakan masalah ini pada semua orang. Jawab Lisa. Baiklah. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa ke sana ya? Anidia mencoba berpikir. Tidak mungkin mudah untuk membohongi suaminya itu. Apa aku jujur aja sama Alvano ya? Terserah kau saja. Lagian suatu saat pasti Alvano akan tahu juga. Jawab Lisa. Setelah aku sudah memastikannya tidak apa-apa kalau dia tahu. Tapi sekarang aku gak mau dia tahu dulu. Pasti dia tidak akan membiarkan aku melakukan pemeriksaan itu. Mereka sudah memikirkan bagaimana caranya agar bisa ke rumah sakit tanpa ada orang yang tahu. Tiba-tiba Pipit tersenyum kemudian melihat ke arah Lisa dan Anidia. Aku punya ide. Aku yakin ini pasti akan berhasil. Pipit langsung mengatakan ide gilanya itu pada kedua sahabatnya. Anidia mengangguk, sementara Lisa langsung melotot. Jangan gila kamu, Pit. Pikirkan cara lain. Pasti ada cara lain selain itu. Lisa menolak ide gila Pipit. Apa? Hanya itu jalan satu-satunya agar kita bisa pergi ke sana. Ya, aku setuju sama Pipit. Ayolah Lis. Please mau ya. Mohon Anidia. Mau gak mau Lisa menyetujui ide gila sahabatnya itu. 91